8 ritual pesugihan di Indonesia, dipercaya cepat kaya. Berikut ini akan mengulas soal pesugihan atau ritual mencari kekayaan dengan bantuan makhluk gaib dan tirakat atau semacamnya yang masih dipercayai oleh sebagian masyarakat Jawa. Simak pesugihan paling terkenal di Indonesia, yang dipercaya mendatangkan kekayaan namun dengan balasan tumbal yang mengerikan, yakni nyawa anggota keluarga hingga orang lain yang sengaja jadi tumbal. Tentu kita sudah tidak asing dengan pesugihan, yang disebut proses cepat kaya dengan bantuan makhluk gaib. Percaya atau tidak, berikut adalah pesugihan yang sempat terkenal di Indonesia. Tapi sebelum membahas apa saja ritual pesugihannya, terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Kisah Tanah Nusantara dengan like, subscribe, share dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih. Yang pertama, batu merah delima. Batu merah delima atau rubi adalah mustika yang paling tinggi dan banyak dicari di Indonesia. Pasalnya, mustika sakti ini dipercaya akan mendatangkan banyak kekayaan bagi pemiliknya. Konon, mustika merah delima banyak dimiliki raja-raja terdahulu untuk mengusai kerajaannya. Namun, mustika merah delima tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Jika tidak cocok dengan pemiliknya, maka mustika tersebut akan hilang secara gaib. Hati-hati, sekarang ini juga sudah banyak beredar mustika merah delima palsu. Merah delima yang batu-batunya bila didekatkan dengan gelas bercampur air akan memancarkan warna merah. Namun sekarang juga banyak beredar batu merah delima palsu yang diolah sehingga benar-benar menyerupai batu merah delima palsu. Untuk memahar batu merah delima ini juga akan sangat mahal sekali. 2. Perjanjian Nyi Blorong. Nyi Blorong adalah siluman manusia berbadan ular yang banyak digunakan manusia sebagai sarana mencari pesugihan. Dalam perjanjian ini, pelaku harus melakukan ritual khusus dan menyiapkan sesajen untuk melakukan pemanggilan pesugihan. Nyi Blorong sendiri dipercaya sebagai salah anak Kanjeng Nyai Ratu Kidul, penguasa pantai selatan. Bagi masyarakat Jawa, Nyi Blorong dipercaya akan mendatangkan kekayaan yang melimpah. Jika ingin melakukan perjanjian dengan Nyi Blorong, maka si pelaku harus berhubungan dengan Nyi Blorong. Setelah itu, sisik ular yang berupa emas akan rontok dan membuat si pelaku menjadi kaya seketika. 3. Pesugihan buta ijo dan tuyul. Pesugihan buta ijo ini merupakan pesugihan dengan memelihara makhluk halus bernama but ijo. Makhluk halus ini bisa dipelihara setelah ada perjanjian antara pelaku dengan buto ijo ataupun tuyul. Biasanya akan meminta tumbal nyawa setiap tahunnya. Perjanjian nyawa ini bisa dari anggota keluarga atau orang lain di sekitarnya, misalnya dipasang di tempat-tempat atau jalan tertentu sehingga sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia. 4. Pesugihan popok wewe. Pesugihan popok wewe seperti halnya pesugihan orang memelihara buto ijo dan tuyul. Dalam masyarakat Jawa, pesugihan ini dipercaya juga bisa mendatangkan harta berlimpah. Pesugihan popok wewe adalah hantu semacam genderuwo namun perempuan. Hantu wewe digambarkan berwujud perempuan berambut panjang tanpa pakaian dan payudara kelihatan. Wewe dipercaya tinggal di sekitar sungai dan pohon randu alas. Orang yang mendapatkan selembar kain atau pakaian bekas wewe dipercaya akan melimpah kekayaan secara mendadak. Namun setiap tahun juga harus menyetorkan tumbal sebagai imbalan dalam perjanjiannya. Tumbal ini berupa nyawa seseorang, bisa anggota keluarga atau orang lain yang sengaja dikorbankan. 5. Bank gaib. Bank gaib adalah sejenis pesugihan yang berasal dari bank atau penyimpanan harta makhluk gaib. Bagi manusia yang ingin mengambil harta tersebut, maka harus melakukan transaksi menggunakan benda gaib atau pusaka gaib. Selain itu, mereka juga akan meminta tumbal sebagai ganti harta yang akan diberikan. 6. Gunung Kawi. Gunung Kawi di Jawa Timur dipercaya sebagai tempat ritual yang mendatangkan kelancaran usaha dan kekayaan dengan cepat. Banyak orang yang bersemedi di bawah pohon dewandaru selama 3 hari 3 malam. Jika kejatuhan daun atau buahnya, dipercaya mereka akan mendapatkan keberuntungan. 7. Gua Langse. Gua Langse di kawasan Gunung Kidul, Provinsi di Yogyakarta dipercaya oleh banyak orang sebagai tempat keramat untuk berbagai hal seperti mencari pesugihan, mencalonkan jadi lurah, anggota dewan hingga naik pangkat. Gua Langse terletak tidak jauh dari kawasan Pantai Parangtritis, Kretek, Kabupaten Bantul. Namun lokasi yang berada di tebing curam menghadap pantai selatan ini masuk wilayah Gunung Kidul. Orang yang tirakat di Gua Langse yang menuruni tebing jurang pinggir pantai yang terjal menggubahkan tangga. 8. Gunung Kemukus. Gunung Kemukus di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang saat ini berada di kawasan Waduk Kedung Ombo juga dipercaya sebagai tempat mencari pesugihan. Salah satu ritual yang harus dijalankan adalah dengan melakukan hubungan badan antar sesama peziarah. Demikian pesugihan paling terkenal di Indonesia,
yang dipercaya mendatangkan kekayaan. Meski begitu, urusan rejeki atau kekayaan sudah diatur oleh Sang Pencipta. Selain bekerja keras, kita sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur dan berdoa kepadanya. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Kisah Tanah Nusantara dengan like, subscribe, share dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih.